Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke Sobat Edson, kali ini kita akan membahas kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang selama berkuasa di Indonesia dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Kita tahu bahwa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai sejak penandatanganan Kapitulasi Kalijati yang ditandatangani oleh pihak Belanda dengan pihak Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Subang, di mana pihak Belanda diwakili oleh Jenderal Terpoorten, sementara pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Maka dengan penandatanganan Kapitulasi Kalijati berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya kekuasaan atau pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Dalam kesempatan pembahasan kali ini, kita akan melihat kebijakan-kebijakan pemerintahan dan militer apa saja yang diterapkan oleh Jepang selama berkuasa di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, terutama di bidang pemerintahan itu sendiri. Yang pertama, Jepang nanti akan membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 pemerintahan militer. Jadi nanti akan terbentuk 3 wilayah pemerintahan militer di Indonesia. Masing-masing nanti akan terdapat pemerintahan militer yang menguasai wilayah Jawa dan Madura, kemudian menguasai wilayah Sumatera, serta menguasai wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan wilayah Sunda Kecil, di mana wilayah Sunda Kecil ini sekarang meliputi wilayah Bali dan daerah Nusa Tenggara. Nah, pemerintahan yang mengendalikan wilayah Jawa dan Madura nantinya berkedudukan di Jakarta. Selain itu, yang bertanggung jawab atas wilayah Jawa dan Madura adalah Tentara Angkatan Darat ke-16. Sementara pemerintahan di wilayah Sumatera nantinya akan berkedudukan di Bukit Tinggi, dan yang kemudian bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di Sumatera nantinya berada di bawah Tentara Angkatan Darat ke-25. Sementara wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil nantinya akan dipimpin oleh Tentara Angkatan Laut Armada kedua, serta berkedudukan di wilayah Makassar. Jadi di sini kita dapat melihat adanya 3 kota di Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia, yaitu Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan di Jawa dan Madura, kemudian Bukit Tinggi menjadi pusat pemerintahan di Sumatera, serta Makassar yang menjadi pusat pemerintahan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Jadi yang pertama adalah pembentukan pemerintahan militer di 3 wilayah, masing-masing Jawa dan Madura, Sumatera, serta Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selain itu, selain membentuk 3 pemerintahan militer yang masing-masing berkedudukan di Jakarta yang nanti akan memegang pemerintahan di Jawa dan Madura, kemudian Bukit Tinggi yang memegang pemerintahan di Sumatera, serta Makassar yang nantinya akan memegang pemerintahan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun Sunda Kecil, pemerintah pendudukan Jepang juga nantinya akan membagi wilayah-wilayah Indonesia ke dalam satuan-satuan administratif.
Wilayah-wilayah administratif yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang diantaranya adalah Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Di mana Shu ini merupakan daerah karesidenan. Kemudian Shi adalah kota peraja. Sementara Ken adalah kabupaten. Gun adalah wilayah kewedanaan. Kemudian Son ini adalah wilayah kecamatan. Dan Ku adalah wilayah kelurahan. Nah, jadi nanti terbentuk wilayah-wilayah administratif, diantaranya ada Shu, Shi, Ken, kemudian Gun, Son, dan juga Ku. Nah, ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang di bidang pemerintahan. Selain itu, juga nantinya kita tahu terbentuk satu satuan terkecil yang kemudian setara dengan rukun tetangga, yang kemudian kita kenal istilahnya sebagai Tonarigumi. Jadi Tonarigumi ini adalah satuan pemerintahan terkecil setingkat rukun tetangga pada masa pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia. Selain kebijakan di bidang pemerintahan, kita juga nanti akan melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Jepang di bidang pertahanan atau di bidang militer. Kita tahu bahwa kebijakan yang kemudian dibentuk atau dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia, terutama di bidang militer, yaitu adanya pembentukan organisasi-organisasi. Di antaranya organisasi militer maupun organisasi semi militer. Nah, jadi nanti ada pembentukan organisasi-organisasi militer maupun organisasi semi militer. Kita sekarang bisa melihat apa saja kemudian organisasi-organisasi militer yang kemudian dibentuk oleh Jepang. Yang pertama yang dapat kita sebutkan adalah Heiho. Heiho sendiri adalah tentara cadangan. Meskipun kemudian menjadi tentara cadangan, tercatat di dalam sejarah bahwa beberapa Heiho yang kemudian berada di Indonesia sempat dikirimkan ke luar Indonesia, salah satunya ke wilayah Myanmar. Tujuannya sebagai apa? Sebagai pasukan yang nantinya akan diberdayakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh Jepang selama menghadapi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Yang kedua adalah peta. Dan yang ketiga adalah Gyugun. Pada dasarnya, peta dengan Gyugun adalah sama. Yang membedakan antara peta dengan Gyugun adalah areal tempat kerjanya, atau di mana kemudian peta dan Gyugun ini ditempatkan. Peta adalah pasukan yang dibentuk oleh Jepang di wilayah Pulau Jawa. Kita tahu peta singkatan dari Pembela Tanah Air. Sedangkan Gyugun adalah kesatuan yang dibentuk oleh Jepang di wilayah Sumatera. Kita tahu nanti ada beberapa nama pemimpin peta maupun Gyugun yang terkenal pernah melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan Jepang. Di antaranya kita tahu ada pemberontakan Peta Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Selain itu muncul pula pemberontakan Gyugun yang dilakukan oleh Teuku Abdul Hamid di Aceh. Jadi pada dasarnya peta adalah pasukan yang dibentuk Jepang di Pulau Jawa, sedangkan Gyugun adalah pasukan yang dibentuk oleh Jepang di wilayah Sumatera. Selain organisasi militer, Jepang juga nantinya akan mendirikan organisasi semi-militer. Di antaranya adalah Seinendan. Apa Seinendan ini? Seinendan ini adalah barisan pemuda. Ada Seinendan, ada pula Joshi Seinendan. Joshi Seinendan adalah barisan pemudi. Jadi ada Seinendan dan juga ada Joshi Seinendan. Berikutnya ada
Keibodan, yang juga dikenal sebagai barisan pembantu polisi. Kemudian ada Fujinkai atau barisan wanita. Berikutnya ada Gakutotai atau barisan pelajar. Kemudian ada Shiu Shintai atau barisan pelopor, serta Jibakutai atau barisan berani mati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Jepang tidak hanya mendirikan organisasi pertahanan militer, di antaranya ada Heiho, ada PETA, dan juga Gyugun. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer yang berfungsi untuk bidang keamanan. Di antaranya ada Seinendan atau Barisan Pemuda, ada Joshi Seinendan atau Barisan Pemudi, kemudian ada Gakutotai, ada Keibodan, kemudian juga ada Jibakutai maupun Shushintai. Nah, ini adalah organisasi-organisasi baik pertahanan dan keamanan yang didirikan oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang selama berkuasa di Indonesia. Nantinya, banyak pemuda-pemudi Indonesia yang kemudian masuk ke dalam kesatuan-kesatuan militer maupun semi-militer yang dibentuk oleh Jepang, baik dalam kondisi keterpaksaan ataupun secara sukarela bergabung untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan militer oleh pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia. Bagaimana, dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan pembahasan materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, di mana kita telah membahas mengenai kebijakan pemerintahan dan militer yang dibentuk oleh Jepang selama berkuasa di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya. Tentu saja bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi Edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!